Bagi masyarakat Subang, nama bioskop Chandra memang sudah tidak asing lagi. Lokasinya tepat berada di pusat perbelanjaan Pujasera. Siapa sangka bangunan tua yang kondisinya memprihatinkan tersebut menyimpan banyak cerita horor. Pada tahun 1990-an, bioskop satu-satunya di kota Subang ini sedang berada pada masa kejayaannya. Hampir setiap hari, tak kurang 5 judul film diputar di bioskop yang diresmikan pada tahun 1987 tersebut. Bioskop ini juga tak pernah sepi penonton. Namun, di tengah keramaian bioskop itu sempat terjadi cerita horor, seperti yang dituturkan Mang Yanto, seorang tukang beca yang biasa mangkal di sekitar bioskop Chandra. Saat itu, tepatnya pada akhir tahun 1999, cerita horor yang dialami Mang Yanto itu terjadi. Kala itu hari menjelang sore, merupakan mengayuh becak pekerjaan Mang Yanto. Pekerjaan itu biasa ia lakukan hingga menjelang tengah malam. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Yanto berangkat dari rumahnya menuju bioskop Chandra yang jaraknya sekitar 15 menit. Hingga waktu Isya dilalui Yanto, namun ia belum mendapatkan penumpang satu orang pun. Padahal setiap harinya ia selalu mendapat penumpang tak kurang dari 3 kali. Mungkin hari ini bukan hari keberuntungannya. Malam pun semakin larut. Yanto terus sabar menunggu penumpang. Sementara para pedagang di pusat perbelanjaan itu sudah mulai pada tutup. Cuaca malam itu sedikit gerimis, sehingga suasananya terlihat sangat sepi. Mata Yanto pun sudah mulai mengantuk, namun ia tetap bertahan. Tiba-tiba ia dikagetkan sejumlah orang yang keluar dari bioskop Chandra. Rupanya waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu merupakan film terakhir yang diputar di bioskop Chandra. Semangat Yanto sedikit terdorong. Ia berharap dari sekian banyak penonton itu ada yang mencoba memanfaatkan jasa becaknya. Satu persatu berlalu, namun tak ada satupun penonton bioskop Chandra yang menghampirinya. Tubuhnya sedikit lemas. Rezeki yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang juga. Apalagi sejak pagi, Yanto belum mendapat satu orang penumpang pun. Ia lalu menjenderkan kembali tubuhnya ke becak yang sudah ia miliki sejak 5 tahun lalu. "Mang, becak!" Tiba-tiba suara perempuan mengagetkan Yanto dari arah belakang. Tiba-tiba Yanto merasa senang. Mungkin inilah rezeki yang ditunggu-tunggu itu. Ia melihat sosok perempuan berdiri sendirian tepat di belakang becaknya. Yanto pun mempersilahkan perempuan berambut panjang itu
untuk menaiki becanya. Terlihat rambutnya yang panjang terurai, sementara wajahnya tak begitu jelas karena sebagian tertutup oleh rambut. "Kemana, Neng?" tanya Yanto kepada penumpangnya. "Jalan aja dulu, Mang, nanti dikasih tahu," jawab perempuan yang usianya sekitar 30 tahunan tersebut. Yanto pun menurut saja. Tepat di depan bioskop Chandra, atas permintaan perempuan itu, Yanto mengarahkan becanya ke arah barat. Dengan semangat, Yanto terus mengayuh sepedanya. Jalanan mulai sepi, sehingga Yanto bisa leluasa mengayuh sepeda, yaitu. Selama perjalanan tak ada obrolan di antara keduanya. Baik Yanto maupun perempuan itu tak bicara sepatah kata pun. Sesekali Yanto bertanya, namun tak dijawab oleh perempuan itu. Yanto terus mengayuh becaknya hingga tiba di suatu tempat. Yanto diminta berhenti. Rupanya tujuan perempuan itu sudah sampai. Sebuah rumah mewah terlihat tepat di hadapan Yanto. Ia pikir mungkin inilah rumah perempuan tersebut. "Mang, tunggu dulu sebentar ya, saya ambil uang dulu," ucap perempuan itu kepada Yanto. "Iya, Neng," Yanto mengangguk. Mungkin perempuan itu lupa membawa uang, pikirnya. Perempuan itu lalu masuk ke rumah mewah itu. Meski nampak mewah, cahaya lampu di rumah itu nampak redup, sehingga terlihat angker. Yanto pun sabar menunggu. Ia sesekali memperhatikan suasana sekitar sangatlah sepi. Tak ada seorang pun yang melintas, termasuk kendaraan. Padahal biasanya jalan raya itu selalu ramai kendaraan. Udara malam itu sedikit terasa dingin. Maklum, belum lama hujan mengguyur wilayah kota Subang dan sekitarnya. Lalu Yanto menutupi tubuhnya dengan sarung yang dibawa dari rumah. 1 jam berlalu, perempuan itu tak kunjung keluar dari rumahnya. Sementara waktu sudah mulai menunjukkan pukul 1 malam. Yanto memutuskan untuk menunggu. Hingga tak terasa ia pun tertidur di becaknya. Tiba-tiba, Mang, ngapain di sini?" Suara 2 orang pria membangunkan Yanto. Rupanya 2 orang pria itu merupakan warga setempat yang bertugas ronda pada malam itu. Yanto pun membuka matanya secara perlahan. "Ini, saya lagi menunggu penumpang saya, belum bayar ongkos," ungkap Yanto sambil menunjuk jarinya ke arah rumah perempuan itu. Dan betapa kagetnya Yanto saat melihat rumah yang ia lihat sebelumnya ternyata merupakan komplek pemakaman yang oleh warga setempat disebut Dungus Wiru. Tiba-tiba tubuhnya lemas, keringat dingin pun bercucuran. Ia baru sadar bahwa selama ini ia menunggu di sebuah pemakaman yang oleh warga setempat dibilang angker. Setelah suasana hatinya agak tenang, Yanto kemudian menceritakan yang dialaminya dari sejak pembawa penumpang perempuan
di bioskop Chandra hingga ke tempat itu. Yanto pun kemudian diantar ke rumahnya untuk beristirahat. Bagi warga setempat, peristiwa yang menimpa Yanto ini bukan pertama kali terjadi. Rupanya perempuan itu merupakan sosok kuntilanak, penunggu pemakaman tersebut. Sudah beberapa tukang ojek dan tukang becak menjadi korbannya. Itulah tadi cerita tentang perempuan misterius bioskop Chandra Subang. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.